Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di adiabatic equilibrium temperature. Jadi suhu kesetimbangan adiabatis ya. Suhu dan nanti ada konversinya juga. Jadi di sini ada apa tadi case yang sederhana. Kemudian kita akan membuat plot kesetimbangan, konversi saat setimbang dan juga suhu. Kemudian sampai pada persamaan 3E dan 5A. Untuk poin yang pertama tadi rate law, kemudian sebagai fungsi X dan XE sudah ada di 3C ini ya. Ini adalah untuk jawaban dari poin A. Kemudian poin B adalah bagaimana kita menentukan suhu dan konversi kesetimbangan adiabatisnya. Jika kemudian reaktan masuk pada suhu 300 Kelvin. Baik. Ya. Jadi sampai tahap ini tadi kita punya beberapa persamaan penting, yaitu suhu dan korelasi antara suhu dan kesetimbangan atau koefisien kesetimbangan Van Hoff ini adalah persamaan 3E. Ini suhu hubungan antara suhu dan konstanta kesetimbangannya. Kemudian 3D ini adalah korelasi antara konstanta kesetimbangan dan konversi saat setimbang. So kita akan menggunakan persamaan-persamaan ini untuk membuat plot ya, plot antara suhu, kemudian konstanta kesetimbangan dan juga konversi saat setimbangnya X ya. Baik, kita akan lihat ya. Suhunya kita set sendiri ya, kita set sendiri di sini bebas ya, hanya kebetulan ini hanya sebagai contoh saja. Kita start dari 298. Kenapa startnya dari 298 ya? Karena kita tadi punya data kesetimbangannya, ya seperti ini. Ini adalah data kesetimbangan saat 298. Jadi kita bisa mulai dari 298 ya, 298. Kemudian langsung 300 terlalu dekat ya, 325 boleh, kita langsung 350, 400, 425 dan seterusnya. Nah, kemudian dari plot dari set suhu ini, data suhu ini, kemudian kita menghitung berapa konstanta kesetimbangannya dengan persamaan Van Hoff ya, persamaan 3E. Persamaan 3E tadi. Ya, ini kalau perlu ya diletakkan di situ nggak apa-apa ya. Kita taruh di situ mungkin lebih mudah ya. Taruh di sini persamaan 3E-nya ya. Kalau ingin sambil melihat ya, kayak 3E itu seperti apa sih? Nah, ini persamaan 3E-nya. Suhu antara suhu dan konstanta kesetimbangan. Kemudian yang kedua adalah dari data konstanta kesetimbangan kita menghitung konversi saat setimbang dengan persamaan 3D ya, persamaan 3D ini ya, persamaan 3D di sini ya. Ini adalah 3E, kemudian 3D ya, 3D ya. Jadi kita sudah bisa menghitung di sini dengan persamaan ini berbagai macam suhu ya, berbagai macam suhu yang kita set tadi. Jadi misalnya 298 masuk sini T298, nanti ketemu berarti 0 toh. Eksponensial 0 berarti 1. Berarti kali 100.000 ketemu 100.000. 100.000 nanti masuk ke persamaan ini 3D ini ya. Persamaan 3D nanti kita akan ketemu XAE ya. Pada suhu 400 misalnya, 400 berarti masukkan ke sini ya, 400 Kelvin. 400 min 298 bagi 400, kemudian masukkan, ketemu harga KE-nya. Harga KE ketemu, nanti masuk persamaan 3D ketemu berapa konstanta kesetimbangannya ya.
Kalau kemudian kita ingin menentukan konstanta laju reaksinya, kita bisa menggunakan persamaan 2B, di sini 2B ya, Arrhenius ya, persamaan Arrhenius ya, persamaan 2B. Nah ini, maka dari persamaan Arrhenius ini juga fungsi suhu. Jadi ketika suhunya kita rubah, maka kita bisa menghitung konstanta lajunya ya. Kita letakkan di kolom yang paling akhir. Nah dari sini kemudian kita bisa plot ya, membuat plot ini sumbu X dan sumbu Y antara T dan ini T-nya sebagai sumbu X ya, sini. Kemudian dan konversi saat setimbang ini E-nya, konversi saat setimbang ya, ini. Nah inilah profilnya ya. Ini antara suhu dan saat setimbang, konversi saat setimbang. Apakah selesai? Belum ya, karena ini kita akan menentukan suhu dan konversi saat setimbang kondisi adiabatis ya. Kalau kondisi adiabatis berarti kita harus menggunakan mol balance ya. Adiabatis ini berarti Q-nya sama dengan 0, tidak ada heat transfernya. Kita gunakan persamaannya ya, persamaan yang ada di lecture berapa itu, 8 atau 9 ya. Kita gunakan persamaan ini, kemudian tapi Q-nya sama dengan 0, adiabatis, kemudian diatur X-nya dibuat yang ada X-nya kita jadikan satu suku, sehingga kita punya persamaan ini ya, XA sama dengan CP reaktan T2-T1 dibagi delta HR plus delta CP nya. Karena ini tadi delta CP nya 0, karena CP reaktan dan CP produknya sama 50 atau 20 tadi ya, delta CP nya 0 ya, ini 50 ya, delta CP nya 0, sehingga kemudian ini menjadi 0, jadilah persamaan di bawahnya ini, CP reaktannya hanya 1 A, CPA T-T0, delta HR, deltanya sudah ada yaitu 20.000, CP-nya 50, delta T, T-nya adalah ini T keluar reaktor atau ininya T masuk, reaktor masuknya 300, sehingga jadilah persamaan 6A. Jadi 6A ini adalah korelasi antara konversi ya, konversi bukan konversi setimbangan ya, ini adalah konversi adiabatis ya, konversi saat adiabatis, di mana kita mulai dari energi balan XA. Kalau mau lengkap di Vogler gini, energi balan nah gini, EB ya, XA diturunkan dari energi balance. Nah, ini juga fungsi suhu, sehingga ketika suhunya berubah, ini kemudian konversinya juga akan berubah. Ini kalau mau ditulis komplit berarti X energi balance begitu ya. Kemudian kita bisa membuat set data dari suhu. Kita bisa mulai dari 300. Kenapa dari 300? Karena inilah suhu reaktan masuk reaktornya. Kita boleh saja dari 200 boleh saja ya. 300, kemudian ini contoh saja 400, 500, 600, hingga konversinya bisa dihitung dengan persamaan 6A ini ya. Misalnya X-nya 300 berarti T-nya 0 ya. T-nya 400 berarti 400 kurang ini 300 berapa? 100 kali 0 ini berarti 0,25. Begitu seterusnya sampai 600 ya. Kemudian ini kita plot ya. Data ini saya hapus dulu biar tidak begitu crowded ya. Ini dihapus ya. Nah, kemudian data ini kemudian kita plot ya. T dan X ini kita plot jadikan satu dengan grafiknya tadi. Dengan grafik ini ya, jadikan satu dengan grafik satu ini ya, sehingga jadilah ini. Ini adalah ada perpotongan ya, perpotongan di sini. Jadi kalau tadi ini grafik yang pertama kesetimbangan, dan ini adalah garis lurus, inilah yang kita peroleh dari data XA energy balance tadi ya. Ini dari persamaan 6A ya. Yang ya 0,0 ini kalau mau ditulis ini. Kalau mau ditulis ini ya. Sebentar. Kalau mau ditulis persamaannya adalah ini
ini adalah persamaan garis lurusnya yang memotong kesetimbangan itu. Ini ya, ini adalah persamaan 6A-nya ya, yang merupakan ya menghasilkan garis lurus. Kemudian ini yang sudah garis pertama tadi ya, ini persamaan 3D ya. Nah, ini kemudian yang namanya adiabatis equilibrium temperature, berarti kita adalah titik perpotongan ini ya, titik perpotongan ini ya, ya biar lebih jelas ya, ya. Titik perpotongannya ya. Jadi disinilah kalau kita tarik garis lurus ke bawah, ini adalah suhu adiabatis equilibriumnya ya. Ini suhu kesetimbangan adiabatisnya. Kalau ditarik garis ke kiri, ini ketemu konversi kesetimbangan adiabatis. Nah, untuk suhu masuk reaktor 300. Begitu ya. Nah, berapa ini? Nah, berapa suhunya, berapa konversinya? Ya, ini ada beberapa macam cara. Yang pertama ya di gambar grafiknya, manual ya, di gambar grafik, kemudian dipotongkan ya. Jadi di sini perpotongannya ya. Tapi ada metode yang lain. Kalau saya lebih prefer menggunakan apa namanya, Excel ya, Excel. Jadi Excel dengan solver. Oke, bisa kita tunjukkan sebentar ya. Jadi kita tunjukkan sebentar Excel-nya. Ya. Baik, ini adalah sebentar. Solvernya. Oke. Coba ya, fokus kita adalah ini data kesetimbangannya. Jadi 298 KEXI adalah data kesetimbangannya ya, dan konversi saat setimbang. Sementara yang bawah ini adalah data suhu dan konversi dari energi balance ya. Jadi ini konversi setimbang, ini konversi dari energi balance ya. Bagaimana caranya? Ya, kita ingin ada perpotongan itu bisa kita cari ketika suhu dan konversinya sama. Suhu di sini ya. Suhu di sini ya, biar di sini itu biar kelihatan, saya kasih warna beda ya di sini. Suhu yang hitam di sini sama dengan yang di sini ya, sama. Suhunya sama ya. Bisa lihat 460, ini 460. Konversinya juga sama. Di sini 0,4. Di sini juga 0,4 ya. Saya kasih warna kuning aja ya di sini biar sama. Ya, bisa terlihat ya teman-teman ya. Nah, ini 0,4. Bagaimana caranya? Nah, ini kan kita trial ya, trial. Kita trial. Jadi kita buat jadi suhu di sini suhu di T di berapa ini? Di C14 ini kita set sama dengan suhu di 22 ini. Jadi kita set sama. Ya, ini biar lebih jelas saya kasih tanda begini. Ya, ini sama. Ya, ini di set sama. Di set sama. Sorry ya. Di set sama. Oke, bentar ya. Oke, di set sama. Bagaimana set sama ya? Ya gini saja, ini SC14 ini sama dengan C22 gitu saja kita lihat. Nah, ya kan C22 berarti sama. Kemudian di sini kan XE akan dihitung dengan persamaan ini ya, persamaan ini. Kemudian X di sini akan dihitung dengan persamaan ini ya. Oke. Biar lebih mudah, ini saya kasih tanda panah biar mudah ya. Insert ya, biar mudah ya. Ini dihitung dengan persamaan ini gitu.
Oke. Sedangkan ini yang satu lagi XE ini dihitung dengan persamaan yang ya ini. Begitu ya teman-teman. So, kemudian kita misalnya kita coba-coba ya, kita coba-coba. Terus bagaimana setting errornya? Setternya ini, jadi kita ingin ada apa namanya? Error yang kecil-kecilnya antara apa? Antara XE ini ya, XE antara XE berapa ini? XAE dan XA ini ya. Agar minimum. Jadi kita ingin ada perbedaan yang minimum atau bisa sama seperti ini ya. E13 14 atau 13? E14 dan D22. Maka kita tulis ini D22 min E14 yang ini ya. Jadi dikuadratkan biar nilainya positif ya. Kita misalnya kita trial dulu misalnya nilainya 400 misalnya. Sorry bukan di sini. Kita trialnya di sini ya. Misalnya 400 ya. Nah, di sini tidak sama ya. Kita coba 400 di sini 0,95, di sini 25 ini errornya ya. Maka kemudian kita pakai bantuan solver, data solver, objektif fungsinya adalah yang ini ya. Errornya diapakan? Diminimalkan. Yang dirubah apa? Yang dirubah adalah T yang bawah ya. T yang 22 ya. Kemudian di solve. Nah, dia akan menghitung. Sehingga ketemu T-nya sama. T-nya sama 460 dan konversinya adalah 0,4 ya. Begitulah teman-teman gambaran bagaimana kita memperoleh apa namanya nilai suhu adiabatis timbang dan konversi adiabatis timbang. Dari sini maka kita simpulkan bahwa konversi saat timbang adiabatisnya adalah 0,4 dan suhunya adalah 460. Ya, itu adalah poin yang B.